Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warasmin Mauludin, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya diberikan tugas multimedia interaktif dari dosen mata kuliah Media Berbasis Komputer, Bapak Aji Saputra MPD. Dan untuk multimedia yang saya pakai adalah multimedia berbasis Canva dengan materi ayunan bandul sederhana. Dan yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran, materi yang akan dibahas, produk, serta kuis. Tujuan pembelajarannya di sini adalah yang pertama, mengukur nilai percepatan gravitasi pada ayunan. Yang kedua, menentukan periode ayunan bandul sederhana. Selanjutnya itu yang kita bahas itu terkait dengan materi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Hukum gravitasi Newton dirumuskan sebagai berikut. Setiap massa menarik massa titik lainnya dengan gaya segaris dengan garis yang menghubungkan kedua titik. Besar gaya tersebut berbanding lurus dengan perkalian kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua massa titik tersebut. Perlu diketahui bahwa pada umumnya semua benda yang di permukaan bumi mengalami gaya tarik yang arahnya menuju ke pusat bumi. Gaya inilah yang disebut dengan gaya gravitasi. Besar gaya gravitasi ini dipengaruhi oleh massa benda dan jarak benda ke pusat bumi, sehingga besarnya percepatan gravitasi di setiap tempat di permukaan bumi berbeda, sebab jarak benda terhadap pusat bumi berbeda juga. Dengan demikian, semakin tinggi letak suatu tempat, maka semakin kecil percepatan gravitasi di tempat tersebut. Demikian pula sebaliknya. Besarnya percepatan gravitasi dapat dicari dengan menggunakan suatu alat yang disebut ayunan bandul sederhana. Dengan mengayunkan bandul tersebut, maka akan diperoleh periode getaran dari bandul tersebut. Dari periode tersebut, maka dapat dihitung besarnya percepatan gravitasi. Dengan panjang tali bandul yang berbeda, maka akan dihasilkan percepatan gravitasi yang berbeda pula. Ini berarti bahwa besarnya percepatan gravitasi akan berbeda untuk setiap panjang tali. Periode dan jarak pusat massa juga yang berbeda. Sebuah benda yang massanya dianggap sebagai suatu partikel yang terletak di pusat massanya, diikat dan digantung dengan tali lentur pada sebuah titik tetap. Bila benda itu diberi simpangan awal, sehingga tali membentuk sudut yang cukup kecil terhadap arah vertikal dan kemudian benda dilepaskan, maka benda akan berayun di sekitar titik setimbangnya pada sebuah bidang datar vertikal dengan frekuensi tetap. Selanjutnya yaitu terkait dengan gerak harmonis sederhana. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik kesetimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan terjadi berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Periode di sini yaitu adalah benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan yaitu kan T adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergerak dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. Amplitudo. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak terjatuh dari garis kesetimbangan dalam gelombang sinusoidal yang kita pelajari pada mata pelajaran fisika dan matematika. Pada bandul matematis,
periode dan frekuensi sudut pada bandul sederhana tidak tergantung pada massa bandul, tetapi bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi setempat. Di sini yaitu ada rumus periode dan frekuensi yang digunakan pada konsep ayunan bandul sederhana, yang dimana di sini untuk rumus periodenya yaitu T besar sama dengan T kecil per N, dan untuk frekuensinya itu sama dengan N per T, di mana T besar yaitu periode, F-nya itu frekuensi, dan T-nya itu waktu, serta N adalah jumlah osilasi atau getaran. Bahan-bahan apa saja yang kita lakukan untuk melakukan ayunan bandul sederhana? Kita bisa menggunakan statif, atau jika di rumah bisa menggunakan, kalau tidak ada kaki statif, bisa menggunakan kayu atau alat penyangga lainnya. Yang kedua benang, yang ketiga bandul, yang keempat klem penjepit, yang kelima busur derajat, dan yang keenam stopwatch. Jika tidak ada stopwatch, kita juga bisa menggunakan stopwatch pada HP. Dan yang terakhir yaitu mistar. Langkah-langkah yang pertama itu kan awal mulanya itu kita merangkai peralatan seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua itu kita ikatlah bandul dengan tali yang tersedia. Kemudian gantunglah bandul yang sudah terikat dengan tali tersebut sepanjang 10 cm pada gantungan klem penjepit. Yang keempat, ayunkanlah bandul dengan cara menarik bandul dengan simpangan 10, di mana saat melepaskan bandul seraya menghidupkan stopwatch. Hitunglah waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk melakukan 10 getaran. Ulangilah percepatan yang sama dari nomor 3 sampai nomor 5 dengan panjang tali yang berbeda, yaitu 20 cm dan 30 cm. Yaitu adalah salah satu percobaan untuk membuktikan ayunan bandul sederhana. Di sini ada contoh soal, yang dimana bunyi pertanyaannya adalah, sebuah bandul sederhana memiliki panjang tali 1 meter. Berapakah periode ayunan bandul jika percepatan gravitasi 9,8? Di sini yang ditanyakan adalah periode kan. Di sini periode itu kan T. T sama dengan 2pi L akar L per G. T sama dengan 2pi akar 1 per 9,8, di mana 1 adalah panjang tali dan 9,8 adalah nilai gravitasi. Terus periode sama dengan 2pi 0, akar 0,102, di mana hasil dari pembagian 1 per 9,8. Terus T 2pi kali 0,32, yaitu akar dari 0,102. T sama dengan 2 kali 3,14. 3,14 yaitu nilai konstanta pi, yaitu kan 3,14. Dikali 0,32. Maka periode yang didapat adalah 2 detik. Dan ada juga di sini ada kuis yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Mungkin saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih banyak kesalahan. Saya akhiri materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.